terbuka. Saya akan membantu Anda. Ayo, saya akan bantu Anda menanggalkan pakaian. Tidak, hentikan. Tidak. Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Siapa itu? Siapa yang berani membuat masalah di wilayah ular hitam saya? Saudara-saudara, ambil senjata kalian. Temukan dia. Tidak perlu mencari. Aku datang untuk membunuh kalian semua. Aku di sini. Itu kamu? Simin. Siapa Anda? Nah, ini adalah mainan yang saya bayar. Lepaskan dia. Tangan yang mana? Yang barusan menyentuh wanitaku. Apa maksud Anda? Kamu harus menggunakan tangan yang lain untuk makan mulai sekarang. Anda sangat sombong. Nah, berani membuat masalah di wilayah ular hitam. Organisasi nomor 1 Lucer. Saya pikir Anda mencari mati. Sintian. Ya, Suruh mereka berlutut dan bicara. ya. Saudara-saudara, bunuh dia. Ayahku. Ayahku adalah pemimpin ular hitam, Wang Tianba. Dia tidak akan membiarkan Anda lolos. Semua orang yang tidak ingin mati berlutut. Raja Langit, mohon tinjau. Xiao Wumin. Dan mereka yang bermarga Shang? Saya tidak akan membiarkan satupun dari kalian lolos. Dulu syukurlah aku memilikimu, yang mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku. Mulai sekarang, aku pasti akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Yusi, kamu sudah bangun. Xiao Wuming. Kamu akhirnya kembali. Aku menunggumu dengan sangat pahit. Kamu tidak tahu. Selama hari-hari kamu pergi ini, bagaimana ibu dan putri kita berhasil bertahan hidup. Aku bersumpah, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Ini, teleponnya juga tidak tersambung. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Waktu habis. Tangkap dia dan bawa dia padaku. Tuan Muda Wang, keluarga Siang kami, bagaimana kami telah menyinggung ular hitam? Benar. Kami bahkan mendonorkan keban organ. Untuk ayahmu, kami telah memberikan jasa. Cukup omong kosong. Hari ini, saya ingin kalian anggota keluarga Shang membayar harga atas kematian saudara ular hitam saya. Aku ingin lihat siapa yang berani bergerak. Yang Yusi, bajingan ini, cepat kemari, bersujud dan minta maaf kepada Tuan Muda Wang. Menyuruh wanitaku berlutut. Di dunia ini, belum ada yang pantas melakukan itu. Nah, Anda berani begitu sombong. Tangkap dia. Raja Langit, mohon berikan perintah. Sisakan satu hidup-hidup. Ya. Bagaimana ini mungkin? Ini semua adalah para elit ular hitamku. Mereka yang mati di tanganku, Jenderal Bintang 5, tidak terhitung jumlahnya. Organisasi ular hitammu, berapa banyak legiun yang kamu miliki? Xiao Wuming. Bahkan jika Anda membunuh saya, anak itu akan dikubur bersama saya. Apa yang kamu katakan? Apa yang terjadi pada putriku? Anak itu akan segera dibelah oleh ayah saya. Ambil itu. Sialan. Jika sehelai rambut pun putriku terluka, aku akan membuat seluruh organisasi ular hitammu dikubur bersamanya. Ibu, KR Putri Raja Langit.
Wang Tianba ayah Wang Suhua. Selamatkan aku. KR. Ayah. Cepat bunuh gadis kecil itu. Untuk membalaskan dendamku, anakku. Anda mencari mati. Lepaskan putriku. Kalau tidak, aku akan mengubah kalian semua, prajurit ular hitam, menjadi ular mati. Sebelum fajar, Selamatkan aku. datanglah ke atap di utara kota. Saya harus melihat putra saya. Selamat dan sehat. KR. Lepaskan saya. Xiao Wuming, kau membunuh Tuan Muda Wang. Tamat. Bos Wang pasti tidak akan membiarkan kita lolos. Yusi, cepat pikirkan, apalagi yang dimiliki orang itu yang bisa ditawarkan kepada Bos Wang. Jika dia tidak punya apa-apa, maka kamu yang pergi. Ibu, apa yang kamu katakan? KR adalah cucumu. Diam. Bagi Putri Xiao Wuming, untuk disukai oleh Tuan Wang Tianba adalah kehormatannya. Benar-benar jahat. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi Ibu Yusi. Yusi, ayo pergi. Wuming, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jangan takut. Ular hitam belaka di mataku. Tidak berbeda dengan semut. Xiao Wuming, lihatlah waktunya. Kamu masih saja berlagak. Bahkan jika kamu tidak takut pada ular hitam, bagaimana dengan Fu Hongxue? Mungkinkah kamu bisa menghadapi seluruh Lo Cheng? Lutzen. Yusi, demi kamu dan putri kita. Bahkan jika aku harus melawan seluruh dunia, aku tidak akan ragu. Cukup. Putriku sendiri. Aku akan menyelamatkannya sendiri. Aku akan berpura-pura kamu tidak pernah kembali. Xingtian, kamu di mana? Xingtian ada di sini. Sampaikan perintah Raja Langitku. Semua bawahan istana Raja Langit berkumpul di hadapanku. Ya. Perintah Raja Langit telah dikeluarkan. Para ahli di seluruh dunia berbondong-bondong menuju Luchen. Satu perintah tidak cukup. 3 kali penerbitan perintah Raja Langit, ular hitam pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Ular hitam hanyalah seekor semut. Aku bilang, aku akan menembus langit ini. Xiao Wuming. Kenapa dia belum datang juga, bos? Anak itu pasti tidak akan berani datang. Benar-benar sampah. Dia bahkan tidak menginginkan putrinya sendiri. Kamu bicara omong kosong. Ayahku adalah pahlawan hebat. Dia pasti akan datang untuk menyelamatkan KR. Bocah, ayahmu tidak akan datang. Dia tidak menginginkanmu lagi. Ayah, selamatkan aku. KR. Ayah datang untuk menyelamatkanmu. Di mana putraku? Putraku. Xiao Wuming. Saudara-saudara, aku ular hitam. Telah mendominasi 3 provinsi selama puluhan tahun. Patuhi aku dan kau hidup. Lawan aku dan kau mati. Di dunia bawah tanah ini, aku ular hitam adalah hukum alam. Ular hitam besar abadi sepanjang masa. Dan sekarang, putraku sendiri dibunuh oleh Xiao Wuming. Katakan padaku apa yang harus kalian lakukan. Bunuh dia. The film was translated and narrated by M Media. Hanya sedikit orang ini. Xingtian. Sekarang, setelah semuanya sampai pada titik ini, trik apa yang masih kau coba lakukan? Hari ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan pasukan besarku. Anggota Istana Raja Langit, sipir wilayah timur selatan barat utara, persembahkan diri kalian untuk audiensi. Apel, kau adalah
Orang yang membantai kekuatan besar Eropa, Dewa Kematian Laut Merah. Bagaimana kau bisa berada di sini? Di hadapan Raja Langit, tidak ada Dewa Kematian Laut Merah. Hanya sipir timur. Apa dia adalah Raja Langit? Orang yang mengeksekusi Tuan Setan, Raja Langit Pelindung. Aku sudah bilang kepada putramu, sayang sekali. Dia tidak memanfaatkan kesempatan ini. Raja Langit ampuni nyawaku. Raja Langit ampuni nyawaku. Simin. Apakah kamu pikir kamu masih punya kesempatan untuk hidup? Membunuhku tidak ada gunanya. Orang-orang istana Raja Langitmu berani bertindak di Luchen. Fu Hongxue tidak akan membiarkanmu lolos. Raja Langit. Bunuh. Tidak. Berhenti. Fu Hongxue pelindung Istana Naga. Xiao Wuming, apakah kau mencoba memberontak? Letakkan senjatamu segera. Kamu tidak berhak memerintahku. Xiao Wuming, aku membatalkan pertunanganmu lebih dulu. Anggap saja aku berhutang padamu. Jika kau meletakkan senjatamu sekarang, aku jamin kau tidak akan. Kamu terlalu banyak bicara. Kurang ajar, kau hanya seorang sipir. Berani berniat melancarkan perang dengan longbuku. Jika kamu ingin perang maka peranglah. Xiao Wuming, apakah kau berniat membiarkan keluarga Xiao punah? Musnah. Apa maksudmu dengan itu? Kakak laki-lakumu salah masuk ke dalam pengepungan musuh dan telah sepenuhnya dimusnahkan oleh Langguo. Mustahil. Kakak laki-lakiku adalah ahli strategi yang brilian. Menjaga Beijing selama 10 tahun tanpa gagal. Bagaimana mungkin dia membuat kesalahan pemula seperti itu? Kematian kakak laki-lakimu sudah diputuskan. Menyerahlah segera sekarang. Jika tidak, jangan salahkan aku karena mengerahkan pasukan untuk membunuhmu. Istana Raja Langit. Hadiah. Pengawal Balai Naga. Hadiah. Hentikan. Fu Changong Patriark keluarga Fu. Kakek, mengapa kakek ada di sini? Biarkan masalah ini berakhir di sini. Kakek, apa yang dilakukan Xiao Wuming adalah kejahatan besar pengkhianatan. Jika Raja Naga meminta pertanggungjawaban kami, keluarga Fu kami akan terseret. Lepaskan dia. Ini adalah niat Raja Naga. Apa? Raja Naga benar-benar memohon untuk songgok sampah. Sampah. Gadis bodoh. Kamu terlalu bingung. Xiao Wuming. Dia adalah orang yang selalu kamu pikirkan. Dan sangat ingin kamu nikahi. Raja Langit Pelindung. Dia adalah Raja Langit Pelindung. Aku membatalkan pertunangan dengan Raja Langit Pelindung. Wuming. Kamu akhirnya kembali. Tetua Fu. Masalah yang menyangkut kakak laki-lakimu adalah sesuatu yang mengganggu kami. Berutang pada keluarga sialmu. Tetua Fu. Anda adalah guru kakak laki-lakiku. Anda tahu kemampuannya. Insiden ini pasti mencurigakan. Aku tahu kamu cemas. Tetapi seharusnya kamu tidak begitu impulsif. Jika aku tidak ada di sini hari ini, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Aku menghargai kebaikan Tetua Fu. Namun mengenai kematian kakak laki-lakiku, aku harus menyelidikinya secara menyeluruh. Wuming. Raja Naga untuk memberikan kompensasi kepadamu akan mengadakan upacara pemilihan. Dan secara pribadi memilihkan untukmu wanita paling cantik di negara ini. Aku menghargai niat Raja Naga. Tapi aku sudah menemukan cinta sejatiku. Namun, 7 hari dari sekarang adalah tepat ulang tahun putriku. Aku ingin mengadakan perjamuan ulang tahun berganti untuknya, agar dia bisa menerima kasih sayang dari seluruh dunia. Baiklah. Lalu Sentong penguasa Langguo. Lancang, kau hanya seorang sipir. Gudang rahasia Langguo. Apakah kau berniat melancarkan perang melawan Longguoku? Jika kamu ingin perang maka peranglah. Bagus. Luar biasa. Ahli strategi. Langkahmu ini. Skema kontra intelijen itu brilian. Mengorbankan ular hitam kecil. Memungkinkan Xiao Wuming untuk memutuskan hubungan dengan Longguo. Raja Serigala bijaksana. Selamat Raja Serigala. Selamat Raja Serigala. Raja Serigala. Mohon izinkan saya memimpin 500.000 pasukan. Melintasi celah Huanglong. Dan langsung menuju ibu kota Longguo. Bagus. Dengan ini, saya segera menunjukmu sebagai Jenderal Barisan Depan. Segera desak perbatasan dengan pasukan. Selanjutnya, kita akan lihat apakah Fu Hongxue ini dapat berhasil memenangkan hati Raja Langit ini. Sebaiknya dia bersikap masuk akal. Jika tidak,
Xiao Wudi akan menjadi takdirnya. Aku tidak menyangka. Kamu akan membeli hadiah? Simpan Leontin Giok ini bersamamu. Dan sama sekali jangan melepaskannya. Itu bisa menyelamatkan nyawamu pada saat jenting. Apa itu? Bukankah ini hanya sepotong giok hangat? Jadilah penurut. Dengarkan saya. Mendapatkannya, Raja Langit, kakak laki lakumu. Kode ecek yang dirilis sebelum kematiannya telah diuraikan. Apa sebenarnya yang dikirimkan oleh kakakku? Sebagai pesan. Hanya satu huruf. P. B. Apa yang dilambangkan ini? Keluarga Fu. Fu Changlong adalah guru kakakku. Bagaimana ini bisa terjadi? Lanjutkan penyelidikan. Ya, Apakah ada hal lain? Fu Changlong kebetulan jatuh sakit saat ini. Nona Fu Hongsu saat ini sedang mencari dokter terkenal secara global untuk mengobatinya. Sungguh suatu kebetulan. Saya akan meluangkan waktu. Wu Ming, apakah kamu benar-benar mendapatkan kembali 2 miliar itu? Bagaimana kamu melakukannya? Tentu saja dengan memberinya alasan dan menyentuh emosinya. Ketua Wen baru saja membayarku kembali. Kamu berbohong. Benar. Sore hari, Fu Hongsu datang ke rumah. Wanita menyebalkan itu. Untuk apa dia datang? Dia ingin memintamu untuk mengobati penyakit kakaknya. Sejak kapan kamu menjadi ahli dalam pengobatan? Aku punya banyak keahlian. Kau fokus mengurus perusahaan. Aku akan pergi menyelidiki keluarga Fu. Mengaku jujur, apakah ini karena kamu akan pergi menemui Fu Hongsu? Keluarga Fu terkait dengan kematian kakakku. Aku pergi ke sana untuk menyelidiki. Benarkah? Kenapa aku dengar bahwa kalian berdua punya pertunangan? Wanita cerewet ini. Kamu mengakuinya kan? Jangan dengarkan omong kosongnya. Itu semua hanya angan-angannya saja. Dalam kehidupan ini, memilikimu sudah cukup bagiku. Sebaiknya kamu menepati janjimu. Kalau tidak, apa? kalau tidak, aku akan pergi bersama ke R. Aku bersumpah. Aku akan membuatmu sangat bahagia. Sampai kau tidak ingin meninggalkanku. Ibu, kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Yusi, lihat siapa yang ada di sini. Wu Haochen, dokter kedokteran. Sudah bertahun-tahun tidak melihat gadis ini. Dia benar-benar semakin menawan seiring bertambahnya usia. Jika aku bisa menikahinya, kehilangan 10 tahun hidup akan sepadan. Yusi, apakah kau masih mengenaliku? Hao Jin, kamu kembali dari luar negeri. Aku baru saja kembali dari AS. Hao Chen. Sekarang, seorang dokter kedokteran dari Universitas Harvard. Dia diundang oleh grup di Hao untuk menjadi Direktur Departemen R&D. Masalah pembayaran terakhir diselesaikan karena dia maju untuk mengambilnya. Apa yang kau katakan? Xiao Wuming, kau sampah tak berguna. Lihat Hao Chan. Dia memecahkan masalah sebesar itu untuk keluarga Zhang kita. Dan kau menganggur sepanjang hari. Hanya menyebabkan masalah bagi keluarga. Yusi, Hao Chen adalah dermawan besar bagi keluarga kita. Kau benar-benar harus berterima kasih padanya dengan layak. Bibi ini bukan masalah besar. Tolong jangan sebut-sebut itu. Pembayaran akhir, bukankah Wuming yang mengambilnya? Hanya mengandalkan dia. Dia bahkan tidak boleh bermimpi memasuki gerbang di Hao. Jadi kamu adalah Xiao Wumin, suami Yusi. Suami macam apa? Bukankah dia hanya sampah tak berguna? Hao Chen, Bibi mendukungmu. Jika kau bisa menjadi menantuku, aku akan bangun sambil tertawa dalam mimpiku. Kau bilang 2 miliar itu diambil kembali olehmu. Anak ini, mengapa dia menatapku seperti itu? Mungkinkah dia melihat melalui diriku? Mustahil. Mengingat kecerdasan nenek tua ini, dia tidak akan bisa mengetahuinya. Tentu saja, Ketua Wem dan aku cukup akrab satu sama lain. Aku hanya menyebutkannya padanya, dan itu selesai. Hao Chen, dibandingkan dengan sampah ini, mengapa bicara terlalu banyak? Ayo cepat duduk. Bibi, aku tidak akan duduk. Sebenarnya aku kembali kali ini. Tujuan utama masih untuk mengobati penyakit Marsekal Fu. Kebetulan sekali. Kebetulan sekali. Kau tidak mencoba mengatakan, sampah ini juga ingin mengobati Marsekal Fu.
Apa ada masalah? The film was Xiao Wuming, translated and kau narrated terlalu by berlebihan M bukan? Media. Hanya berdasarkan dirimu. Kau seorang buronan. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mengobati Marsekal Fu? Bibi, mohon segera tenang. Marah pada orang semacam ini tidak sepadan. Itu benar. Hao Chan ku dengar. Nona Fu telah menawarkan hadiah besar. Hao Chan, ketika kau menyembuhkan penyakit Marsekal Fu, kau sama sekali tidak boleh melupakan Yusi kita. Jangan khawatir. Direktur Wang, Direktur Wang dokter keluarga Fu. bagaimana kakak saya? Sekarang, Fu Hongyu adik laki-laki Fu Hongsu. Tuan Muda Fu, mohon terima belasungkawa saya. Kakek Anda sudah tidak tertolong lagi. Kau bicara omong kosong. Jika kakek saya meninggal, kau harus ikut dikubur bersamanya. Tuan Muda Fu mohon redakan amarah Anda. Kakek Anda sudah lanjut usia dan memiliki luka lama. Terburu-buru melakukan operasi akan memiliki konsekuensi yang tak terbayangkan. Mengapa Dr. Wu ini masih belum datang? Apakah dia bersikap sombong seperti itu? Dr. Wu pasti sudah tiba. Kak, apa yang kau lakukan? Kakek sedang sakit kritis sekarang, dan kau masih berkeliaran di luar. Aku mengundang Xiao Wuming. Dengan dia bertindak, kakek pasti akan bisa pulih. Kak, apakah otakmu tidak berfungsi? Kau menemukan sampah ini untuk membantu kakek. Hong Yu, diamlah. Apa yang kau tahu? Selama kau bisa menyembuhkan kakek, apapun yang kau inginkan, aku akan memberikannya padamu. Aku beritahu ya, tidak mungkin. Aku akan membiarkannya menyentuh kakak. Fu Hongsu, keluarga Fu meminta bantuan. Beginikah caramu bersikap? Aku tidak akan membiarkanmu menghinanya. Kak, kau memukulku demi dia. Kau tahu siapa dia? Dia buronan. Dia suami orang lain. Dan kau masih melemparkan dirimu padanya. Kau diam. Cukup. Jika kalian ingin berdebat, tolong tutup pintu dan berdebatlah. Aku datang ke sini hari ini untuk mengobati penyakit orang tua itu. Jika dia berhasil menyembuhkan kakak, aku akan makan ranjang ini. Wuming, tolong. Dr. Wu cepat. Silakan lewat sini. Fu Deling putra tertua Fu Chang'o. Cepat, cepat, cepat. Bukankah ini yang terkenal? Kriminal Lu Chen. Nak, kau benar-benar berani datang. Kejahatan. Sampah. Apakah kau tahu siapa dia? Tentu saja aku mengenalnya. Yang menampal pada keluarga Shang dan menolak untuk pergi bukan. Aku merasa aneh. Pintu keluarga Fumu. Sekarang siapapun bisa masuk. Ayah, beraninya kau membawa seorang kriminal ke sini. Hong Sui, apa yang kau lakukan? Kau mau mengamuk? Sampai kapan kau akan terus melakukannya? Sekarang kakekmu sakit parah. Kau membawa orang ini ke sini. Apakah kau mencoba membuatku marah sampai mati juga? Tidak, ayah. Xiao Wuming benar-benar memiliki kemampuan. Dia bisa menyembuhkan kakak. Aku menjaminnya padamu. Cukup, kau tidak perlu bicara lagi. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkannya melangkah satu langkah pun ke dalam gerbang keluarga Fu. Ayah, dia sebenarnya. Cepat, cepat, cepat. Dr. Wu, tolong selamatkan ayahku. Cepat. Dr. Wu, apakah Anda butuh bantuan saya? Tidak perlu. Kondisi pasien. Saya sudah mengerti sepenuhnya. Anda bahkan tidak menggunakan peralatan. Bukankah seharusnya Anda memeriksa lagi? Itu adalah sesuatu yang kalian para dukun gunakan. Saya tahu penyakit ini. Keluarga Fumu. Kepala keluarga Fu. Kondisi tuan tua terlalu rumit. Harga yang kita sepakati sebelumnya harus digandakan. Dr. Wu, apapun yang Anda katakan kami akan ikuti. Mohon bertindak cepat. Baiklah. Dr. Wu, bukankah Anda lulus dari Fakultas Kedokteran Harvard? Mengapa Anda menggunakan jarum perak obat tradisional Tiongkok untuk mengobati tuan tua? Tepat sekali. Jarum perak inilah Direktur Wang. Dr. Wu ini sangat berpengetahuan, berbakat, dan memahami pengobatan Tiongkok tradisional. Apakah ada masalah dengan itu? Tidak masalah, tidak masalah. Sebelumnya saya hanya tahu bahwa akupuntur TCM memiliki manfaat menjaga kesehatan. Saya tidak pernah menyangka itu bisa menyembuhkan penyakit mematikan. Hari ini, saya akan membuka matamu. Perhatikan baik-baik. Ini bukan akupuntur biasa. Ini adalah jarum 13 gerbang hantu. Jarum 13 gerbang hantu. And narrated by M Media. Ayah, Kakek, ayah. Xiao Wumin, apalagi yang ingin kau katakan? Ayah, apakah Anda baik-baik saja sekarang? Aku baik-baik saja. Aku berjalan melewati gerbang neraka dan kembali. Aku merasa cukup baik sekarang. Ayo,
Bantu aku berdiri. Baik. Dia benar-benar pulih. Ini benar-benar keterampilan yang ajaib. Saya terlalu meremehkan pengobatan Tiongkok tradisional. Dokter Wu, saya minta maaf kepada Anda. Belum terlambat untuk meminta maaf sekarang. Tidak seperti beberapa orang yang menolak mengakui kekalahan. Dokter Wu, terima kasih banyak. Anda adalah milik keluarga Fu kami. Dermawan besar. Itu hanya upaya kecil, tidak ada yang perlu dibicarakan. Dr. Wu lah yang menyembuhkanku. Bukankah Wu Ming? Kakek, bagaimana mungkin dia? Dia hanya berdiri di sana, melontarkan komentar sinis. Tuan tua, aku harus segera mengobatimu sekarang. Kalau tidak, dalam waktu kurang dari setengah menit, kau pasti akan menderita pembalikan darah menyerang jantung. Kurang ajar. Pada saat seperti ini, kau masih berani berdiri di sini, membuat pernyataan keterlaluan, dan mengutuk ayahku. Pengawal, usir dia keluar. Tunggu, dia telah berulang kali memfitnah keterampilan medis saya. Saya ingin dia berlutut dan meminta maaf kepada saya. Benar, berlutut dan minta maaf. Apa yang terjadi? Ayah. Dr. Wu cepat lihat apa yang sedang terjadi. Benar-benar darah berbalik menyerang jantung, dan dia memprediksinya dengan benar. Jangan panik, saya masih punya cara. Dr. Wu, kondisi tuan tua semakin memburuk. Apa yang sedang terjadi? Dr. Wu, apa yang telah Anda lakukan? Jika sesuatu terjadi pada kakekku, aku akan mengubur seluruh keluargamu bersamanya. Tuan tua telah meninggal dunia. Terimalah belasungkawa saya, kau dukun palsu. Aku akan membunuhmu. Ampun, kasihanilah. Pasti itu. Xiao Huming mengutuknya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Ayah, cepat minta Wu Ming untuk menyelamatkannya. Xiao Huming, bertindaklah segera dan selamatkan ayahku. Kalau tidak, kau mati. Apakah ini sikap keluarga Fu saat meminta bantuan? Kau. Tolong Tuan, majulah dan selamatkan dia. The film was translated and narrated by M Media. Ini adalah jarum reinkarnasi 7 bintang. Dia adalah dokter dewa. Kakek, Ayah, kakek, ayah. Ayah, jangan-jangan ini juga bukan ledakan energi terakhir kan? Kau pembohong ini. Masih berbicara omong kosong seperti ini. Pengawal, seret dia pergi. Tunggu, seret dia pergi. Akulah yang menyelamatkannya. Anak itu hanya menikmati kemuliaanku. Kepala keluarga Fu. Tuan tua, bagaimana perasaan Anda? Aku merasa segar dan berenergi sekarang. Rasanya seperti aku menjadi 10 tahun lebih muda. Hao Chen, kau baru saja keluar dari kediaman keluarga Fu. Bagaimana hasilnya? Penyakit Tuan Tua Fu, apakah sudah sembuh? Tentu saja. Saat aku bertindak, obatnya langsung bekerja dan penyakitnya hilang. Cui Lan, aku benar-benar iri padamu. Yusi bersama dengan Tuan Muda Wu, keluargamu akan segera menjadi kaya. Tolong jangan katakan itu. Yang Longmu, pacar baru, juga sangat baik. Ngomong-ngomong Hao Chen, kami berdua akan melihat-lihat villa di Wanliu Courtyard. Apakah kau mau ikut dengan kami? Membuat kekacauan di keluarga Fu. Bagaimana mungkin mampu membeli rumah di Wanliu Courtyard? Namun keluarga Xiang ini cukup kaya. Aku akan menipu mereka lagi. Bibi, aku juga ingin pergi. Tapi saat ini, perusahaan sangat sibuk. Begini saja, aku tahu, pemilik dari Wanliu Courtyard itu. Lain hari, aku akan langsung menghadiahkan 1 unit untuk Yusi. Ini sungguh sebuah keajaiban. Bukan hanya penyakit jantung tuan tua disembuhkan, tetapi penyakitnya yang lain juga hilang. Dia sekarang lebih sehat daripada orang muda. Kaulah dokter dewa yang sesungguhnya. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah meremehkan pengobatan tradisional Tiongkok lagi. Direktur Wang, TCM juga memiliki praktisi unggul dan rendahan. Orang-orang seperti Wu Hao Chen tidak lebih dari dukun palsu. Hanya itu saja. Tepat sekali. Aku sudah lama curiga. Seorang mahasiswa kedokteran dari Universitas Harvard. Bagaimana mungkin dia tahu aku puntur? Ada sesuatu yang jelas salah. Sialan, kualifikasi akademisnya pasti palsu. Kau sebelumnya tidak mengatakan itu. Aku menampar mulutku sendiri. Tuan Xiao, mohon, jangan marah. Tuan Xiao, aku salah paham padamu mengenai masalah ini. Aku minta maaf padamu.
Hunming, kau menyelamatkan hidupku. Apa yang kau inginkan? Sebutkan saja. Keluarga Fuku. Bahkan, jika kami hancur total, akan mewujudkannya untukmu. Tidak perlu. Aku punya beberapa hal yang ingin kutanyakan secara pribadi kepada Tuan Tua. Wuming, apalagi yang harus kau katakan? Yang tidak bisa ku dengar. Tepat sekali. Belin. Hong Sui. Silakan keluar dulu. Mengerti. Hunming. Kau datang karena situasi saudaramu, bukan? Sejujurnya, apa yang aku tahu tidak jauh lebih banyak daripada yang kau tahu. Ini adalah pesan yang dikirim kakakku sebelum dia meninggal. Apakah kau pikir itu merujuk pada keluarga Fu kita? Aku mohon Tuan Tua untuk tidak tersinggung. Ini menyangkut kebenaran kematian kakakku. Aku tidak punya pilihan selain menyelidiki. Aku akan memberimu informasi tentang semua personel keluarga Fu. Silakan selidiki. Jika keluarga Fuku yang bertanggung jawab, aku pasti tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Terima kasih Tuan Tua atas dukungan Anda. Hunming. Aku juga harus berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan nyawa aku ini. Halaman Wanliu ini. Villa nomor 1. Kau boleh menambilnya. Aku tidak bisa tinggal lagi. Anggap saja ini sebagai tanda kecil penghargaan. Wuming. Sudah pergi. Apakah ada sesuatu yang kau butuhkan? Aku pernah berjanji padamu sebelumnya. Selama kau bisa menyelamatkan kakek, apapun yang kau inginkan, aku bisa The film memberikan was semuanya padamu. translated and narrated by M Media. Termasuk diriku sendiri. Saat kau menyebut dirimu sendiri, aku tidak punya minat lagi. Xiao Wuming. Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa memenangkan Gila bukan? Wuming, aku melihat ini di TV ini adalah milik Lucheng. Hotel paling mahal dan terbaik. Apa yang kita lakukan di sini? Aku ingin mengadakan perjamuan ulang tahun untuk putriku di sini. Aku datang lebih awal untuk mencoba makanannya. Bocah, Grand Hotel Kota Langit kami bukanlah tempat di mana seseorang sepertimu bisa masuk. Segerainya. Apakah hotel ini sangat mahal? Dengarkan baik-baik. Jangan takut. Di Grand Hotel Kota Langit kami, satu kali makan, harganya setidaknya 8 juta. Kukira harganya akan mencapai ratusan juta. Jadi harganya hanya 8 juta. Chen Tianjiao Tuan Muda Besar Kota Langit. Biar kulihat siapa yang punya mulut besar seperti itu. Tuan muda Anda sudah datang. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata itu anjing liar keluarga Xiao. Ingat ini. Mulai sekarang anggota keluarga Xiao dan anjing dilarang keras masuk. Mengerti Tuan muda? Apakah kau menyiratkan bahwa anggota keluarga Xiao adalah anjing? Chen Tianjiao, jika mulutmu tidak bersih, aku tidak keberatan membantumu untuk ditempa ulang. Kamu sudah keterlaluan. Dulu itu karena kamu menindas pria dan menekan wanita, sehingga Wuming memberimu pelajaran. Aku tidak menyangka bahwa bahkan sekarang kamu masih seperti ini. The film was Dulu keluarga translated Xiaomu and sangat berkuasa narrated by dan M agung, Media. dan aku tidak mampu memprovokasimu. Tapi sekarang keadaannya berbeda. Aku Chen Tianjiao sekarang punya banyak uang, sedangkan kalian berdua, di mataku sekarang, kalian hanyalah 2 ekor anjing. Dalam waktu 10 menit, bawa kontraknya untuk akuisisi Grand Hotel Kota Langit kepadaku. Xiao Wuming, tahukah kau berapa harga hotelku ini? Bernilai 50 miliar. Berdasarkan kemampuanmu, aku khawatir kau bahkan tidak mampu membeli satu toilet pun di sini. Wuming, kenapa kita tidak pergi ke tempat lain saja? Tidak apa-apa, jangan khawatir. Raja Langit ini adalah hotel, kontrak akuisisi. Mohon dilihat. Apel, apakah kau sedang mempermainkanku di sini? Kau pikir kau bisa membodohiku dengan kontrak palsu? Bagaimana mungkin ayahku menandatangani ini untukmu? Bajingan, siapa sebenarnya yang kau sakiti? Kau menyebabkan aku kehilangan. Bahkan hotel ini, segera kembali ke sini. Tidak ayah. Selamat datang bos baru, untuk inspeksi. Tunggu, Hotel itu sudah diberikan kepadamu. Apalagi yang kau inginkan? minta maaf padaku. Seekor anjing liar. Jangan berpikir hanya karena kau punya sedikit uang murahan. Aku takut padamu. Kau mau minta maaf atau tidak? Aku salah. Seharusnya aku tidak menghina keluarga Xiao. Tolong jangan bunuh aku. Yusi, kali ini, aku berusaha keras untuk memesan tempat untuk lebih mewah daripada hotel di Hell. Dari kota surga agung.
atau ruang pribadi mewah. Apa? Itu adalah yang menelan biaya jutaan di setiap kesempatan. Grand Kota Surga. Kebetulan sekali. Aku memesannya untuk perjamuan ulang tahun ke R, juga di Grand Hotel Kota Langit. Kau pasti bercanda. Kau pikir hanya dengan punya uang, kau bisa masuk ke sana. Ini tentang status bangsawan. Status apa yang kau miliki? Status buronan. Hao Chan, abaikan si tak berguna itu. Mari kita pergi dengan cepat. Ketika saatnya tiba aku akan membiarkan. Kau sampah lihat sendiri. Dan lihat apa yang disebut perbedaan status. 1 minggu kemudian. Lihat itu. Jika aku tidak membawamu, kau mungkin bahkan tidak akan bisa masuk pintu ini. Halo Tuan, bolehkah saya bertanya apakah Anda sudah membuat reservasi? Ya. Itu ada di lantai 16. Restoran Amethyst. Permisi, aku sudah memesan. Restoran berlian di lantai 133. Xiao Wuming. Kau pasti sudah gila. Siapa di seluruh Luzheng yang tidak tahu bahwa Raja Naga sedang mengadakan perjamuan untuk Raja Langit di restoran Diamond tanpa surat undangan? Bagaimana kau bisa masuk? Sungguh memalukan. Seharusnya aku tidak membawa sampah ini ke sini hari ini. Istri kau percaya padaku. Aku percaya ayah. Bibi, cepat bujuk Yusi. Xiao Wuming, kau benar-benar tidak tahu diri. Jika kita masuk seperti ini dan mengganggu perjamuan mereka, mereka pasti akan tidak senang. Ketika itu terjadi, seluruh keluarga akan menderita karenamu, dan seluruh keluarga Zhang akan hancur. Seserius itukah? Kalau begitu mari kita cepat turun. Biarkan sampah ini tinggal di sini sendirian dan mempermalukan dirinya sendiri. Tuan Kota, Penguasa kota penguasa Luzheng. Kita tamat-tamat. Tuan Kota pasti ada di sini untuk menyalahkan kita. Sampah, kamu telah menghancurkan kita. Tuan Kota, tolong dengarkan penjelasanku. Itu adalah sampah ini. Dia bersikeras untuk naik. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Tuan Xiao, kami sudah menunggu sejak lama. Tuan Kota, apa yang Anda katakan? Tuan Xiao. Anda pasti salah kan? Ya, Tuan Kota. Dia hanyalah menantu tak berguna keluarga kami. Anda tidak salah mengira dia sebagai orang lain kan? Ya Tuan Kota, dia tidak punya surat undangan. Dia harus diusir. Kurang ajar. Apakah Tuan Xiao seseorang yang Anda bisa fitnah? Cepat minta maaf kepada Tuan Xiao. Saya minta maaf. Tuan Xiao, menurut Anda, bagaimana masalah ini harus ditangani? Suruh dia Enya. The film was Apa kau dengar translated itu? and Aku menyuruhmu, narrated Ian. by M-Media. Ya. Terima kasih Tuan Kota. Saya akan Inya sekarang juga. Berhenti. Tuan Xiao ingin Anda Inya dengan cara berguling. Apa kau tidak mengerti? Anda punya waktu 3 detik untuk mempertimbangkan. Entah berguling keluar, atau biarkan asosiasi medis mencabut izin medis Anda. Saya akan berguling. Tuan Xiao, apakah Anda puas dengan penanganan ini? Aku berterima kasih padamu. Beri perintah, kita bisa mulai. Baiklah. Wuming, sebenarnya apa identitasmu? Restoran Diamond ini. Apakah kamu benar-benar memesan seluruh tempat? Bagaimana kamu bisa mengundang Tuan Kota untuk menjadi tamu? Seorang tamu. Dia hanyalah penyambut tamu untuk perjamuan hari ini. Apa, Tuan Kota? Dia hanya penyambut tamu hari ini. Baiklah, waktu hampir habis. Mari kita masuk dulu. Sekarang, dengan tepuk tangan meriah, sambutlah penggagas perjamuan malam ini, Tuan Xia, ke atas panggung. Bagus. Bagus. Anda benar-benar menemukan menantu yang hebat. Keluarga Xiang Anda akan segera melambung. Itu karena saat itu aku sudah mengatakan, Wuming, anak ini ditakdirkan untuk hal-hal besar. Kalau tidak, aku tidak akan menikahkan putriku yang berharga dengannya. Selamat. Aku bilang, aku akan menjadikanmu dan putriku menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Semua yang terjadi hari ini hanyalah permulaan. Wuming, keluarga Fuku mempersembahkan seluruh grup Longhu mengucapkan selamat kepada putri kecil Keer. Selamat ulang tahun. Kantor pengawas Barat Daya mempersembahkan 10.000 liang emas. Mengucapkan selamat ulang tahun kepada Putri Keer.
Kamar Dagang Barat Daya mempersembahkan 8,8 miliar dan 3 properti tingkat atas, mengucapkan selamat ulang tahun kepada putri kecil Ke. Wu Ming, bisakah kamu memberitahuku sekarang, bagaimana kamu mengundang para petinggi ini? Ya, menantuku yang baik. Beritahu ibumu. Katakan yang sebenarnya padamu, dan kemudian membiarkanmu menggunakan namaku untuk memamerkan kekuasaanmu. Sebenarnya, Raja Langit Pelindung pernah berutang budi pada saudaraku sebelumnya. Oleh karena itu, aku meminta bantuannya untuk menyelenggarakan perjamuan ini. Apa? Bantuan dari Raja Langit yang bermartabat. Kamu baru saja menggunakannya untuk menyelenggarakan pesta ulang tahun? Sampah? Kamu benar-benar sampah seperti dulu. Wu Ming, kamu tidak perlu khawatir. Terlepas dari bagaimanapun itu, aku tetap sangat tersentuh. Kau pergi periksa ibu. Kalau begitu pulanglah lebih awal. Raja Langit, mengapa tidak memberitahu mereka yang sebenarnya? Sekarang musuh tersembunyi, sementara kita terekspos. Semakin banyak yang mereka tahu, semakin berbahaya. Selidiki semua kebenaran dari masa lalu itu, dengan jelas untukku. Ya. KR sedang tidur. Aku ada reuni kelas besok. Temani aku. Aku tidak mau pergi. Temani aku, ya. Aku juga ingin membiarkan teman-teman sekelasku yang baik bertemu dengan suamiku yang luar biasa. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan pergi bersamamu besok. Mengapa Yusi belum sampai? Kemudian, tuan muda keluargaku. Yusei, kau akhirnya datang. Ayo, cepat duduk. Orang ini adalah Dia adalah suamiku, Xiao Wuming. Xiao Wumin. Apakah dia penjahat dari masa lalu? Li Xiaoyi, teman sekelas Sang Yusi. Jadi dia yang bersama dengan Sang Yusi. Sungguh, bunga segar, terjebak dalam kotoran sapi. Sang Yusi benar-benar menikah dengan pria yang mempermalukannya. Apakah dia benar-benar menikmatinya? Kalian benar-benar keterlaluan. Bagaimana kau bisa mengatakan itu kepada Yusi? Baiklah, baiklah, duduklah. Xiaoyi, aku tahu kau dan Yusi adalah teman baik. Kami hanya mengobrol santai. Lagi pula, Xiao Wuming, kamu mungkin tidak keberatan. Kau berandalan kacim, tunggu saja. Yusi, hari ini, kau dan suamimu datang paling akhir. Makan malam ini, kalian yang membayarnya, seharusnya tidak masalah. Teman-teman sekelas, aku benar. Tepat sekali. Kami menunggu lama sekali. Setidaknya kalian harus menunjukkan sedikit isyarat. Yusi, kalian berdua, sama sekali jangan biarkan mereka menipu kalian. Hidangan di sini sangat mahal. Hanya makan biasa. Harganya lebih dari 100.000. Biasanya, kami selalu berbagi tagihan. Semahal itu. Yusi, nikmati diri kalian dengan bebas. Semua biaya di sini. Aku akan membayar tagihannya. Tidak seperti beberapa orang yang tidak punya kemampuan dan hanya berpura-pura. Siapa yang kau sindir? Aku tuan muda Gu, punya banyak uang. Kau berandalan kecil, berani membagi tagihan denganku? Terserah padamu. Yang ini, dan yang ini. Aku tidak mau. Sajikan satu dari semua yang lain untukku. Tuan muda gue mendominasi. Ini hanya lebih dari 100.000. Hanya sedikit uang saku. Tuan muda gue, bisnis keluargamu baru-baru ini. Ku dengar berjalan sangat baik akhir-akhir ini. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Hanya saja baru-baru ini, aku bernegosiasi. Kesepakatan dengan grup Longgu. Bisnis senilai lebih dari 1 miliar. Investasi lebih dari 1 miliar. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat uang sebanyak itu. Grup Longgu, bukankah itu perusahaan Fu Hongsu? Sepertinya begitu. Masalah bisnis, aku tidak terlalu memahaminya. Yusi, suamimu, dia tidak bicara maupun memesan hidangan. Dia tidak mencoba menyelinap pergi, Kak. Kalau begitu mari kita mulai dengan 20 botol. Lafite 82. Xiao Wumin, apakah kamu gila? Lafite 82. 20 botol sekaligus. Hanya 20 botol. Itu bahkan tidak cukup untuk berkumur. Baiklah, sangat bagus.
Tapi aku harus memperingatkanmu. Makan dan lari di sini. Kau akan dibunuh. Ini 500.000. Ambil ini dulu untuk menyelamatkan hidupmu. Aku menghargai niat baikmu. Aku punya uang di sini. Berhentilah bicara keras. Baik. Bawakan aku 3 botol lagi. Roman e Conti. Itu saja untuk saat ini. Aku tidak akan mengganggumu, Yusi. Temani aku ke toilet. Xiao Wumin, kamu pasti gila. Itu adalah anggur senilai 18 juta. Ada apa, Tuan Mudaku? Tidak sanggup bermain lagi. Aku tidak mampu main-main. Kau bercanda? Pesan. Ini adalah reuni kelas. Gadis ini benar-benar memukau. Kita akan bersenang-senang malam ini. Kalian melukai teman sekelasku. Aku yang memukulnya. Jadi kenapa? Teman. Ayahku adalah Gui Shan. Dari perusahaan konstruksi Haitian. Teman-teman di dunia bawah. Aku juga kenal mereka semua jadi. Minta maaf kepada teman sekelasku. Dan aku tidak akan mempersulitmu. Orang tak penting macam apa. Berani menggunakan itu untuk menekanku? Saudara-saudara, tunjukkan senjata kalian. Bos, aku salah. Apakah aku masih perlu meminta maaf? Tinggalkan semua wanita di sini untukku. Adapun para pria. Pria ini bahkan lebih tampan dariku. Pukuli dia, dan lemparkan keluar. Aku memberimu waktu 3 detik. Keluar dari sini. Nad, kau punya mulut yang cukup besar. Pergi panggil bosmu, dan bawa dia ke sini sekarang. Nad, kau tamat. Bosku ada di sini. Chen Tianjiao, tuan muda keluarga Chen. Aku tidak menyangka, bos dari para preman ini ternyata adalah dia. Keluarga Chen, keluarga bangsawan terkemuka di Luchen. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini semua salah Xiao Wumin. Dia memukul anak buahnya, dan sekarang dia akan membuat kita terbunuh. Pembuat onar ini. Jika tuan muda Chen meminta pertanggungjawaban kita nanti, kita akan mendorongnya ke depan saja. Siapa yang begitu buta sampai berani memukul anak buahku? Bos, dia orangnya. Xiao. Tuan muda Xiao. Bos, apa yang kau lakukan? Mengapa kamu berlutut? Berlutut. Berlututlah di hadapanku. Apakah kau masih ingat? Apa yang kukatakan terakhir kali? Aku ingat. Tuan muda Xiao, tangani sesuka Anda. Bagus. Terima kasih, Tuan muda Xiao, karena telah mengampuni hidupku. Meja makanan hari ini, aku yang akan membayar tagihannya. Anggap saja ini permintaan maafku padamu. Jika ada lain kali, siapkan peti matimu. Ya. Oh, benar. Ingat untuk memberitahu orang itu, untuk membayar bagian tagihannya. Ya. Yusi, ayo kita pergi. Halo, Tuan Muda Gu. Ini tagihan Anda. Total pembayaran yang dibutuhkan adalah 6.680. Apa? Wah, siapa dia? Xiao Wumin. Tunggu saja. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu berlutut di hadapanku. Wumeng, apakah itu kamu? Itu aku. Bisakah kamu masuk? Bantu aku menarik. Resleting di belakang. Itu macet. Baiklah. Suami, resletingku tidak mau turun. Bisakah kamu membantuku? Ada apa? Apakah aku menyakitimu? Kalau begitu aku akan keluar dulu. Ada apa? Bagaimana kalau kamu mandi bersamaku? Kita bisa mandi bersama nanti. Mari kita urus urusan serius sekarang. Wah, kamu berani menggodaku?
Halo, Xiaoyi sudah mati. apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Li Xiaoye, ketika dia kembali kemarin, bukankah dia baik-baik saja? Aku tidak tahu. Teman sekelasku mengirimi saya video. Apa yang akan kau lakukan? Jika harus menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Xiao Wuming, karena terlalu dekat dengan Sang Yusi. Jangan mendekat. Jika kau mendekat lagi, aku akan mati tepat di depanmu di sini. Baiklah, kalau begitu hari ini, mati di sini, tepat di depanku. Kamu pantas mati. Wuming, kamu harus membalaskan dendam Xiaoyi. Yakinlah. Li Xiaoyi meninggal karena aku. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Xiaoyi, kau pergi begitu saja. Bagaimana ayahmu dan aku bisa hidup sekarang? Anakku, kau pergi dengan begitu tidak adil. Xiaoyi, Tuan, Anda siapa? Aku The film adalah was teman Li Xiaoye. translated and Aku narrated datang by untuk M mengantarnya Media. untuk terakhir kalinya. Suruh Xingtian mengirim pasukan untuk melindungi tempat ini, untuk mencegah orang bodoh yang picik mengganggu kedua orang tua ini. ya, Raja Langit, kita mau kemana sekarang? Raja Langit, kami telah menemukan informasi. Pelakunya telah membunuh Nona Li Xiaoyi, adalah Chen Tianjiao. Keluarga Chen di belakang Chen Tianjiao dulunya adalah keluarga terafiliasi keluarga Xiao. Keluarga Chen. Ya, setelah Anda diracun saat itu, kami menyelidiki dan menemukan bahwa itu juga perbuatan keluarga Chen. Setelah keluarga Xiao dihancurkan, keluarga Chen menyatakan kemerdekaan, mencaplok aset keluarga Xiao, dan menjadi keluarga bangsawan terkemuka di Luchen. Bunuh mereka. Setelah membunuh semua anggota keluarga Xiao, keluarga Chenku akan menjadi keluarga bangsawan terkemuka. Aku belum menyelesaikan urusanku dengan mereka, tetapi mereka malah bergegas menuju kematian mereka sendiri. Di mana mereka sekarang? Chen Tianjiao membantu keluarga Chen mendapatkan investasi besar-besaran yang tidak diketahui asalnya. Seluruh keluarga Chen saat ini sedang mengadakan perjamuan perayaan. Baik sekali. Kali ini, kita akan menyelesaikan dendam baru dan lama bersama-sama. Kakak Chen, di dalam ramai sekali. Mengapa Anda keluar? Aku keluar untuk mencari udara segar. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kali ini Anda benar-benar mendapatkan investasi 20 miliar. Anda terlalu memuji saya, saudara. Dengan investasi ini, mulai sekarang, keluarga Chen kita bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak lagi terbatas pada Luchen. Mulai sekarang, kita akan mendominasi Jiangchen. Tepat sekali. Kakak Chen benar. Xiao Wuming. Ketika saat itu tiba, mari kita lihat bagaimana Anda masih bisa melawan saya. Xiao Wuming mempersembahkan sebuah jam untuk merayakan keluarga Chen. Siapa yang berbicara? Xiao Wuming. Nah, kau siapa? Beraninya kau membuat masalah di kediaman keluarga Chen. Aku adalah teman Li Xiaoye. Atas nama Li Xiaoye, datang untuk memberikan jam tangan kepada seluruh keluargamu. Memberi apa-apaan? Pengawal, usir dia. Jam ini, kamu harus menerimanya, mau tidak mau. Jangan biarkan ada yang hidup. Ya. Bagaimana ini mungkin? Ini semua adalah elit keluarga Chenku. Xingtian, berikan hadiah. Ya. Mereka yang tidak terkait dengan keluarga Chen, boleh pergi sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Aku tiba-tiba teringat, aku punya urusan mendesak di rumah. Jadi aku akan permisi dulu, Kakak Chen. Aku juga akan pergi sekarang. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Aku datang malam ini untuk membalas dua dendam. Yang pertama adalah untuk Li Xiaoyi yang meninggal secara tidak adil. Yang kedua adalah untuk anggota keluarga Xiao yang meninggal dengan keluhan. Memfitnah kakak Chenku. Apakah kau punya bukti? Bukti. Siapa lagi yang mau bukti? Xiao Wumin, jika saja kau bersedia berhenti, masalah malam ini, aku akan menganggapnya tidak pernah terjadi.
Ini 200 juta. Untuk membeli nyawa Li Xiaoye. Apa? 200 juta? 200 juta untuk nyawa manusia. Keluarga Chen punya isyarat yang begitu besar. Jika aku ingat dengan benar. Keluarga Chen tampaknya memiliki 800 anggota, muda dan tua. Apa maksudmu? Simin. Pergi siapkan 160 miliar. Untuk 800 anggota keluarga Chen. Untuk digunakan di jalan menuju mata air kuning. Selain itu, setelah malam ini, tidak akan ada lagi keluarga Chen yang tersisa di dunia ini. Xiao Wuming, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau, hanya dengan 2 bawahanmu ini, bisa tak terkalahkan di bawah langit? Siong Potian, keluarlah. Siang Potian, jagal tangan berdarah. Siong Potian, bunuh mereka. Apa? Siong Potian, jagal tangan berdarah? Bagaimana dia bisa berada di sini? Dia adalah keberadaan menakutkan nomor 1 dalam daftar buronan internasional. Dulu, Longguo mengirimkan 10 tim pasukan kusuk untuk menghadapinya. Tetapi dia memusnahkan mereka sepenuhnya. Aku tidak menyangka, dia benar-benar akan muncul di sini. Siapa di antara kalian yang akan maju untuk matu lebih dulu? Xintian meminta untuk bertarung. Jagal tangan berdarah. Apakah hanya ini yang kau miliki? Apa? Siong Potian benar-benar dikalahkan? Jagal tangan berdarah. Tidak bisa melindungi seluruh keluargamu juga. Apakah kau benar-benar berniat untuk berkonflik dengan keluarga Chen-ku? Ketika keluarga Chen hancur total, permusuhan ini secara alami akan berhenti. Raja Langit, waktunya telah tiba. Bertindaklah. Dari 800 anggota keluarga Chen, hanya kamu yang tersisa. Tidak. Aku mohon, jangan bunuh aku. Wuming, jangan bunuh dia. Pelindung Agun. Pelindung Agun, selamatkan aku. Wuming, keluarga Chen pernah membantuku. Keluarga mereka sudah dihukum. Dia tidak akan berbuat jahat lagi. Mohon ampuni nyawanya. Tuan Muda Xiao. Tolong lepaskan aku. Kali ini, aku benar-benar tahu aku salah. Kemarin, aku berada di Aula Duka Li Xiaoye, dan aku bersumpah untuk menggunakan darah seluruh keluarga Chen untuk menenangkan arwahnya di surga. Tidak seorang pun boleh terlewatkan. Terlebih lagi, apa yang ditanggung keluarga Chen adalah hutang darah anggota keluarga Xiaoku. Wuming, tunggu. Apakah karena aku baru saja memohon untuk keluarga Chen, sehingga kau marah padaku? Kamu terlalu memikirkannya. Bukan apa-apa. Aku akan pulang dulu. Wuming, tunggu sebentar. Nona Fu, pria dan wanita harus menjaga jarak. Terlebih lagi, aku adalah pria yang sudah berkeluarga. Keluarga? Apakah kau merujuk pada wanita itu, Xiang Yuxi? Ya, Kau tidur dengannya, dan kau jatuh cinta padanya. Kau bisa mencintainya. Mengapa kau tidak bisa mencintaiku? Apakah aku bahkan tidak punya hak untuk dicintai olehmu? cukup. Simie, Xingtian, ayo pergi. Jiang Yuxi. Halo, Wenjing. Bantu aku mengurus sesuatu. Ketua Xiang. Ada kesalahan dalam kontrak sebelumnya. Untuk menunjukkan permintaan maaf kami ingin menandatangani kontrak lain dengan Anda. Kalau begitu silakan datang ke perusahaan kami lagi untuk menandatanganinya. Tentu saja aku bisa. Kalau begitu, mari kita tentukan waktunya. Bagaimana kalau jam 7 malam ini? Bagaimana menurut Anda, Ketua Xiang? Tentu saja. Sampai jumpa nanti. Kalau begitu, saya akan menunggu Anda di perusahaan, Ketua Xiang. Setelah perusahaan memperbarui kontrak, bisnis akan berkembang pesat. Nenek dan ibu mungkin tidak akan menargetkan Wuming lagi, kan?
Mengapa ini terasa salah? Wenjing, mengapa kamu? Kenapa bukan aku? Yang Yusi. Kau wanita bodoh. Kau tidak benar-benar berpikir. Aku menganggapmu saudara yang baik. Dan The akan film was membantumu menjadi kaya, translated kan? and narrated by M Media. Lalu apa tujuanmu? Sosok yang kuat, menginginkanmu mati. Namun, menurutku, kecantikan nomor 1 di Lucheng, mati begitu saja, akan terlalu membosankan. Bagaimana kalau kita mainkan permainan yang menyenangkan? Akhir-akhir ini, aku selalu merasa tidak tenang. Raja Langit, peringatan sistem mata langit, Nona Yusi dalam bahaya. Apa siapa yang berani di Lucheng menyentuh wanitaku? Di mana dia? Mereka mengganti beberapa mobil. Tujuan yang paling mungkin adalah Villa Wenjing. Ayo, pergi ke Villa Wenjing. Ya, Dijaga ketat. Sepertinya ini tempatnya. Properti pribadi. Pelanggar dilarang masuk. Pergi sana. Suruh Wenjing keluar ke sini. Nah, ingat namaku. Kuangti, orang yang akan membunuhmu. Aku bilang, suruh Wenjing keluar ke sini. Amitabha. Aku adalah biksu tua, biksu penyapu Shaolin. Hari ini, Demi. Apakah kau pikir baju kain besi Shaolin lemah? begitu banyak ahli. Namun mereka tidak bisa menghentikan hanya satu orang darimu. Xiao Wuming, kau benar-benar membuatku terkesan. Wenjing, di mana istriku? Dia mati. Ini? Apakah ini kekuatan surga? Jetiko adalah Raja Langit. Sungguh seorang Raja Langit. Sayang sekali bahwa istrimu telah kupermainkan hingga mati. Kau mencari mati. Katakan padaku, mengapa kamu mencelakai istriku? Kau tidak akan pernah tahu. Orang di belakangmu hanya menganggapmu sebagai pion. Katakan padaku, dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Raja Langit yang bermartabat, apakah kau tidak tahu apa itu prajurit kematian? Hidup untuk Tuan. Mati untuk Tuan. Yusi, kamu baik-baik saja. Awalnya, aku pikir aku pasti akan mati. Aku tidak tahu bagaimana. Tapi tiba-tiba seberkas cahaya muncul. Pasti itu. Itu menyelamatkan hidupmu. Ini adalah benda yang kamu berikan padaku. Wuming, kamu menyelamatkanku lagi. Yusi, ayo kita pulang. Raja Langit, saya telah menyelidiki. Grup DHO di belakang Wenjing telah terus-menerus mendanai ular hitam secara rahasia. Ini adalah perusahaan perwalian multinasional. Sumber di baliknya adalah tepatnya Langguo. Ular hitam memang tidak sesederhana itu. Dan ada ini, komunikasi yang kami temukan antara Wang Tianba dan Langguo. Juga investasi besar
Chen Tianjiao, juga didukung oleh ulah grup Dihao. Sungguh sepasang tangan yang kuat. Benar-benar memanipulasi seluruh situasi di Lucheng. The film was translated Nona Fu, and narrated aku mencari by Raja M Langitmu. Media. Izinkan saya melaporkan ini terlebih dahulu. Fu Hongsu, apakah ada masalah? Apa? Tidak bisakah aku menghubungimu jika aku tidak ada urusan? Aku sangat sibuk. Jika tidak ada masalah, silakan pergi. Kau memang orang yang seperti itu, benar-benar tidak bisa menerima. Satu lelucon pun, aku datang hari ini untuk membawakanmu sepotong berita yang bagimu sangat menarik. Bicaralah. Haruskah aku mengatakannya di sini saja? Bukankah seharusnya kita masuk dan duduk? Besok di rumah lelang Hongxi akan ada lelang yang sangat istimewa. Barang-barang lelangnya semuanya bersumber oleh penyelenggara dari seluruh dunia. Harta langka dan barang-barang bagus. Di antara mereka ada satu barang yang pasti kau inginkan. Aku ingin melihat. Barang apa yang benar-benar harus kumiliki? Peninggalan kakakmu, Xiao Wudi. Benar sekali. Ini adalah barang milik kakakku. 5 tahun lalu, dia mengenakan jam tangan ini. Kehadiran kakakku masih terasa di tali jam tangan ini, singkatan namanya. Kakakku mengorbankan hidupnya di medan perang. Rumah lelang ini. Bagaimana mereka mendapatkan ini? Aku tidak begitu jelas tentang itu. Mungkin penyelenggara memiliki saluran khusus. Ini adalah surat undangan untuk lelang tersebut. Apakah kau ingin pergi? Peninggalan kakakku. Aku pasti harus mendapatkannya kembali. Kalau begitu aku akan datang menjemputmu besok. Raja Langit, rumah lelang Hongxi ini didukung oleh grup Dihao. Ini menarik. Aku tidak berniat mencari mereka. Tetapi mereka datang mengetuk pintuku sendiri. Bawahan Anda, Raja Langit, yakin lelang ini kemungkinan adalah perjamuan Hongmen. Jadi bagaimana jika ini adalah perjamuan Hongmen? Saat ini adalah satu-satunya hal yang bisa kita gunakan. Besok, kamu dan Xingtian akan menemaniku ke sana. Ya. Bukankah itu Xiao Wuming? Buronan itu, bagaimana dia bisa bersama Nona Fu Hongxue? Dia hanya gigolo yang menempel pada wanita kaya. Tapi pria ini benar-benar ahli dalam mencari keuntungan. Dia menempel pada Xiang Yuxi dari grup Taya dan masih belum puas. Sekarang dia mengejar Fu Hongxue lagi. Xiaonan, Dewa Perang Shenan. Marsekal muda ada di sini. Xiao Wuming, ya. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Ada Ata, sayang? Siapa ini? Apakah kau mengenalnya? Sayang, dia adalah Xiao Wuming. Kau tidak tahu, sebelumnya, aku dengan baik hati membantu keluarganya. Tetapi dia, tanpa membedakan benar dan salah, memukuliku dengan kejam. Bahkan sekarang, aku masih memiliki memar di tubuhku. Kau harus membalaskan dendamku. Xiao Wuming, aku dengar ayahku membicarakanmu. Bajingan pengkhianat. Awalnya aku pikir kau hanya buronan. Tapi aku tidak menyangka, kau juga melakukan pengkhianatan. Apakah petugas keamanan ada di sini? Cepat usir dia. Hak apa yang dia miliki untuk muncul di sini? Kamu adalah putra dari Dewa Perang Shenan. Ini aku. Bagaimana rasanya? Apakah kau tahu rasa takut sekarang? Jangan berpikir bahwa hanya karena ayahku mengampuni hidupmu, kau bisa menganggap dirimu seseorang yang penting. Dengan satu kata dariku, aku bisa memanggil pasukan untuk menindasmu. Sekarang berlututlah dan minta maaf pada Xian Er. Apakah ini niat ayahmu? Apakah kamu ingin memulai perang? Kau. Jonan. Xiao Wuming adalah tamu terhormat yang kundang. Nona Fu, hari ini aku akan memberimu muka keluarga Fu. Bocah. Aku akan berurusan denganmu lain kali. Para tamu terhormat. Lelang ini resmi dimulai sekarang. Adapun barang pertama yang dilelang, ini agak istimewa. Ini berasal dari mantan Raja Perang Beijing, peninggalan Xiao Wudi, sebuah jam tangan Rolex.
Mengapa ini? Peninggalan Xiao Wudi sungguh tidak menyenangkan. Hal semacam ini juga bisa menjadi barang lelang. Hentikan celotehan berisik Mudi Amla, Jenderal Wudi. Gugur demi negara, peninggalannya. Beraninya kau menghinanya. Xiao Wudi itu menyebabkan Longguo kita kehilangan 14 Beijing. The film was translated Dia adalah penjahat and sejarah. narrated by M. Apakah dia bahkan pantas gugur demi negara? Dari mana datangnya orang udik ini? Apakah giliranmu untuk berbicara di sini? Apakah bawahan saya mengatakan sesuatu yang salah? Xiao Wudi menjaga Beijing selama 10 tahun tanpa jatuh. Berapa banyak warga Longgu yang dia selamatkan? Aku tidak pernah berpikir bahwa yang dia jaga adalah kalian, kelompok hama yang tidak tahu berterima kasih ini. Bagus. Kata yang bagus. Sungguh pria hebat yang gugur demi negara. Seorang pahlawan besar. Hari ini aku akan mengambil peninggalan pahlawan besar ini dan membelinya, melemparkannya ke dalam jamban, dan membiarkannya menanggung aib abadi. Tuan Muda Xiao benar. Jam tangan ini benar-benar memiliki nilai alam. Aku harus membelinya. Lalu aku akan menghancurkannya berkeping-keping. Aku ingin melihat siapa yang berani. Apa kau mau memukul seseorang? Sudah kuduga dari seseorang yang pernah menjalani hukuman sebagai narapidana reformasi kerja di penjara. Hanya tahu cara menggunakan kekerasan. Semuanya harap tenang. Lelang dimulai sekarang. Harga awal 100.000. Aku menawar 120.000, 150.000, 500.000. 10 juta. Aku pasti akan mengambil jam tangan ini. 50 juta. Nilai aslinya hanya sekitar 100.000. Sekarang masalahnya bukan jam tangan itu, tetapi perseteruan pribadi antara Tuan Muda Marsekal dan narapidana reformasi tenaga kerja ini. Kau orang yang kasar. Beraninya kau bersaing dengan Tuan Muda Marsekal, Xiao Wuming. Berapa banyak uang yang kau miliki? Berani menantangku 100 juta. Sudah kuduga dari putra Dewa Perang Shenan. Tawaran Tuan Muda Marsekal benar-benar luar biasa. Tuan Muda Marsekal, ketika kau melampar jam tangan itu ke dalam lubang kotoran, kau harus memanggilku untuk menyaksikannya. Xiao Wuming, mengapa kau tidak menawar lagi? Teruslah, kau belum kehabisan uang kan? Itu, narapidana reformasi tenaga kerja. Berapa banyak uang yang mungkin dia miliki? Apakah dia bahkan bisa menghasilkan 50 juta? Masih belum pasti. Kau 1 miliar. Apa kau yakin? Dikonfirmasi. Jangan bicara besar. Bagaimana mungkin seorang buronan mampu membayar uang sebanyak itu? Bocah, aku menasihatimu untuk tidak menawar sembarangan. Akan ada denda untuk itu. Xiao Wuming, kau benar-benar luar biasa. Kau berani menawar 1 miliar. Baiklah, aku akan membiarkanmu mendapatkan jam tangan ini. Mari kita lihat apa yang akan kau gunakan untuk membayar. Sayang, kau jahat sekali. Sengaja membiarkannya di depan begitu banyak orang, mempermalukan dirinya sendiri. Nona Fu, ini adalah dendam pribadi antara dia dan aku. Aku harap kau tidak akan ikut campur. Baiklah, Xiao Wuming, aku lihat Fu Hongxue bahkan tidak membantumu sekarang. Mari kita lihat trik apa yang kau miliki. tamu terhormat, mohon bekerja sama dengan kami untuk verifikasi aset. Kartu Kaisar tertinggi. Pembawa acara Anda pasti salah lihat kan? Kartu Kaisar tertinggi dikeluarkan bersama oleh 4 bank besar teratas dunia. Itu adalah kartu otoritas tertinggi. Setiap kartu tunggal mewakili 1% dari total kekayaan global. Bagaimana mungkin buronan ini mungkin memegang kartu Kaisar tertinggi? 1% kartu ini memegang 10%. Xiao Wuming, kau terlalu menghayal. 10%. Kurasa kau hanya membual. Dasar badut. Apakah kau tahu berapa jumlah total kekayaan global? Itu ratusan triliun dolar AS. Jika kau benar-benar memiliki 10% dari kekayaan global, kau bisa membeli setengah dari Longguo. Mengapa kau harus menjadi gigolo dan bergantung pada kaki wanita kaya? Bukankah kamu ingin memverifikasi asetnya? Mengapa kamu berdiri di sana tertegun? Mohon tunggu sebentar. Xiao Wuming, kau benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti mati berlagak di sini. Apakah itu menarik ketika tuan rumah kembali nanti dan mengatakan kartumu tidak ada uang?
Bukankah kau masih akan benar-benar dipermalukan? Sebaiknya kau akui sekarang bahwa kau adalah orang miskin. Jika kau benar-benar punya uang, aku akan berlutut di sini dan memanggilmu ayah. Bagaimana? Apakah kartu anak ini benar-benar tidak ada uang sama sekali? Kartu Tuan Xiao asli. Itu benar-benar kartu kaisar tertinggi. Bukankah itu berisi 10 triliun dolar AS? Aku dengar kamu akan berlutut dan memanggilku ayah. Xiao Wuming, jangan keterlaluan. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. 3 detik. Apakah kamu akan berlutut atau tidak? Siat R. Kau adalah wanita komandan muda ini. Kau tidak perlu berlutut. Jadi kenapa kalau dia punya uang? Dalam masyarakat modern, dibandingkan dengan kekuasaan dan pengaruh, uang tidak ada harganya. Tuan Xiao, jika Anda menyuruh saya berlutut, saya akan berlutut. Apakah Anda ingin saya memanggil Anda ayah? Siat R kau. Kau jalan. Kau ingin menjilat buronan ini dan mencium kaki kotornya, benarkah? Kalau begitu jangan pernah datang mencariku lagi. Komandan muda, saya minta maaf. Saya merasa jauh lebih aman di sisi Tuan Xiao. Bagus. Xiao Wuming, kau tunggu saja aku. Tuan Xiao, saya adalah sahabat Yusi. Apa yang saya lakukan sebelumnya? Semuanya hanya untuk menguji Anda demi dia. Tolong jangan salah paham. Selama Anda tidak meremehkan saya bersedia berada di sisi Anda dan melayani Anda setiap saat. Xiao Wuming, aku sudah berlutut dan memohon belas kasihan. Apalagi yang kau inginkan? Aku tidak ingin melihatnya. Seret dia pergi. Ya, Xiao Wuming, kau menipuku. Semoga kau mati dengan mengerikan. Silakan lanjutkan. Saya umumkan bahwa peninggalan Xiao Wudi, jam tangan Rolex, adalah milik Tuan Xiao Wuming. Tuan Xiao, silakan ikuti saya ke belakang panggung untuk mengambil barang lalang Anda. Tuan Xiao, ini adalah barang lelang Anda. Xiao Wuming, ada jalan menuju surga, namun kau menolak untuk mengambilnya. Tidak ada gerbang menuju neraka, namun kau menerobos masuk mencari kematian. Tim Serigala Rakus. Sepertinya infiltrasi Langguo. Kalangguo. Jauh lebih serius dari yang kubayangkan. Longguomu pasti akan gagal. Bersiaplah untuk mati. Racun laba-laba 1000 serigala. Itu benar-benar tidak berpengaruh padamu. Di Pulau Penjara Naga, racun mematikan Yang Puji ribuan kali lebih kuat dari ini. Anda pada dasarnya tidak tahu keberadaan macam apa yang sedang Anda provokasi. Xiao Wuming, kamu memang kuat. Tetapi bisakah kau melawan seluruh Langguo kami? Bahkan saudaramu yang berumur pendek mati di bawah pedang kami. Sialan, katakan padaku. Bagaimana tepatnya kakakku meninggal? Kau tidak akan pernah tahu. Aku tidak menyangka mereka. Semuanya adalah mata-mata untuk Langguo. Grup Bihau. Karena mereka telah menunjukkan warna asli mereka, maka organisasi ini tidak perlu ada lagi. Sayang sekali dengan matinya orang ini. Petunjuk mengenai kematian kakakku terputus lagi. Syukurlah kau baik-baik saja. Kau benar-benar mengejutkanku barusan. Ayo pergi. Ini mengerikan. Tentara Langguo yang berjumlah 1 juta prajurit berbaris semalaman dan telah melewati celah Huanglong langsung menuju ibu kota. Tikus-tikus dari Langguo itu sudah keterlaluan. Tetua Sheng, bagaimana kemajuan penelitian dan pengembangan senjata super kita? Kita hanya kekurangan langkah terakhir, tetapi saya khawatir itu tidak akan siap tepat waktu. Di mana 4 dewa perang? The film was translated and narrated by Raja M Naga. Media. Kalian berempat, apakah kalian Raja Naga? Dewa Perang Semu. Kami telah dikalahkan. Pasukan barisan depan Langguo telah menembus 3 celah dan akan segera mencapai gerbang kota. Bahkan kalian berempat tidak bisa menghentikan kavaleri besi Langguo. Langguo telah melakukan militerisasi secara agresif dan merencanakan ini sejak lama. Kami ceroboh.
Jenderal barisan depan Langguo. Dewa Perang Shena. Memiliki kekuatan yang tangguh. Kami bukan tandingan baginya. Mungkinkah Longguoku yang luas ini tidak dapat menemukan satu orang pun yang dapat mengambil alih masalah ini dan mengusir mereka kembali ke Langguo? Memang ada orang seperti itu sebelumnya, tapi sekarang Anda merujuk pada Raja Perang Beijing Xiao Wudi. Meskipun Xiao Wudi sudah mati, tetapi jangan lupa, dia memiliki adik laki-laki yang lebih unggul, melampaui pendahulunya, Xiao Wuming. Saat ini, hanya dengan mengundangnya keluar dari pengasingan, kita dapat menyelesaikan krisis Raja Naga. Di mana dia? Cepat. Cepat pergi dan undang Xiao Wuming. Selamatkan Longguo kita, Raja Naga. Xiao Wuming ini dia. Tidak peduli apa yang telah dia lakukan. Dia sekarang adalah satu-satunya harapan Longguo. Temukan dia. Berikan dia semua yang dia inginkan. Kita tidak boleh menyia-nyiakan upaya. Dengan biaya berapapun, untuk mengundangnya keluar dari pengasingan. Ya. Raja Surgawi bawahan Anda tidak kompeten. Orang-orang itu mendapat bantuan orang dalam di kota. Kami kehilangan jejak mereka. Lupakan saja, orang-orang itu semua adalah prajurit bunuh diri. Bahkan, jika kita menemukan mereka, kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari mereka. Benar, ada hal lain yang perlu kau lakukan. Mohon berikan perintah Raja Langit. Ini adalah satu-satunya hal yang ditinggalkan kakakku. Pergi cari lokasi yang bagus, dan kubur di bawah tanah. Kemudian dirikan tugu peringatan untuknya. Aku akan memberikan penghormatan besok. Ya. Selain itu, bantu aku menyelidiki Fu Hongxue. Raja Langit, apakah Anda mencurigai Nona Fu? Dia adalah milik Marsekal tua Fu, cucu kandung. Wanita ini sangat licik. Yang memberiku perasaan aneh yang tak terlukiskan. Pergi selidiki. Bawahan Anda mematuhi perintah. Raja Langit Dewa Perang mengirim pesan. 4 Dewa Perang ingin bertemu dengan Anda. 4 Dewa Perang. Aku tidak akan menemui mereka. Besok aku akan memberikan penghormatan kepada kakakku. Aku tidak akan menemui siapapun. Saya mematuhi perintah. Badi. Apa yang terjadi? Hari ini bukan festival Qingming. Raja Langit sepertinya. Mereka tampaknya sedang menunggu seseorang. Ayo pergi parkir mobil di sini. Kenapa harus kau sampah ini? Cepat menjauh dariku. Jangan menghalangi kami untuk menyambut orang penting. Orang penting apa? Kau bahkan tidak tahu ini. Hari ini seseorang yang penting akan memberikan penghormatan kepada leluhur mereka di sini. Semua tokoh kuat di Luchen telah datang ke sini hanya untuk melihat sekilas wajah terhormat orang penting ini. Kalau begitu kalian semua teruslah menunggu. Istri, aku ingin untuk kakakku mendirikan keluarga dan memberikan penghormatan. Kau ikut denganku. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Tidak, kau tidak diizinkan pergi kemanapun hari ini. Tunggu saja di sini. Bahkan jika kita tidak menunggu, tokoh besar misterius itu menunggu keempat Dewa Perang akan tetap sepadan. 4 Dewa Perang. Pada saat ini, datang mencariku lagi. Benar-benar gigir. Xiao Wuming, kau sampah tak berguna. Apakah kau mencoba membunuh keluarga Yang kita? Keluarga Xiang, kau harus menjaga dirimu sendiri. Kembali ke sini. The film was translated and narrated by M Media. Kakak aku datang menemuimu. Kakak. Aku tidak pernah menyangka bahwa perpisahan bertahun-tahun yang lalu akan menjadi perpisahan abadi. Kau berjuang untuk negara. Namun berakhir seperti ini. Aku Xiao Wuming bersumpah di sini dan sekarang. Jika balas dendam ini tidak terbalaskan, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Sujud. Xiao Wuming, siapa yang mengizinkanmu untuk memberi penghormatan pada seorang kriminal di sini? Sial, hari ini 4 Dewa Perang Agung akan datang secara pribadi. Aku tidak ingin melihatmu pengganggu pemandangan seperti ini. Enyahlah. Juga robohkan makam ini. Untukku. Jangan menghalangi jalan para Dewa Perang. Ya. Xiaonan, Wuming hanya datang untuk memberi hormat kepada kakak sulungnya. Lagi pula ini adalah pemakaman umum. Setiap orang berhak untuk berduka atas orang yang mereka cintai. Tutup mulutmu. Aku mewakili 4 Dewa Perang Agung. Apa yang kukatakan adalah aturan. Xiaonan, jangan berpikir bahwa hanya karena kau adalah putra Dewa Perang, kau bisa memprovokasiku berulang kali. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Xiao Wuming, hari ini kau benar-benar tidak seharusnya angkut.
4 Dewa Perang Agung akan segera tiba. Aku menantangmu. Apa kau berani menyentuhku? Lebih dari sekadar menyentuhmu. Xingtian. Berlutut dan berikan kakakku. Permintaan maaf sujud atau mati. Lepaskan Marsekal muda. Jika tidak kami akan melepaskan tembakan. Xiao Wuming hentikan sekarang juga. Tuan muda Zhao-nan adalah putra dari Dewa Perang Janin. Cepat lepaskan dia. Itu benar. Kali ini bukan hanya ayahku yang datang. Semua 4 Dewa Perang Agung akan berada di sini. Bahkan yang berpangkat tertinggi, Dewa Perang Shengwu juga akan tiba di sini. Kau Xiao Wuming, sekalipun kau benar-benar kurang ajar, apa kau berani bertindak lancang di hadapan Dewa Perang Shengwu? Dewa Perang Shengwu. Kau tahu reputasi Dewa Perang Shengwu kan? Cepat suruh anak buahmu untuk melepaskanku. Bagaimana jika itu adalah Dewa Perang Shengwu? Berlutut atau mati? Kau pilih sendiri. Aku berlutut. Aku berlutut. Xiao Wuming, kau tunggu saja aku. Dia gila-gila. Menantu yang tinggal serumah ini gila. Ceraikan dia. Aku ingin menceraikan menantu ini. Tuan muda Zhao-nan, mulai sekarang. Xiao Wuming dan keluarga Zhang kita sama sekali tidak memiliki hubungan. Dia sudah diusir dari keluarga Zhang. Ya. Dia sudah bukan lagi keluarga Shangku. Keluarga Shangku tidak memiliki bajingan sombong seperti itu. Yang Yusi, kenapa kau tidak datang ke sini? Apakah kau akan mengikuti orang gila ini sampai mati? Ibu, apa yang masih kau ragukan? Yang Yusi, mulai sekarang kau harus memutuskan hubungan dengan Xiao Wuming. Ketika 4 Dewa Perang Agung dan VIP misterius itu muncul nanti, penampilanmu pasti akan menarik perhatian mereka. Kemuliaan dan kekayaan keluarga Zhang kita, semua bergantung padamu. Aku tidak mau. Aku ingin bersama Wuming. Aku telah memutuskan dia untuk seumur hidup ini. Kau masih bisa tersenyum. Ketika 4 Dewa Perang Agung tiba nanti, mereka pasti akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Tuan Dewa Perang, Tuan Dewa Perang. Dengan hormat menyambut Tuan Dewa Perang. Dengan hormat menyambut Tuan Dewa Perang. Dengan hormat menyambut Tuan Dewa Perang. Ayah, cepat eksekusi Xiao Wuming. Bajingan itu. Dia baru saja memaksaku berlutut. Dan bahkan berkata dia akan membunuhku. Bajingan. Tanya. Aku tidak punya anak sepertimu. Ayah. Xiao Wuming, cepat minggir. Jangan menghalangi jalan Tuan Dewa Perang. Kami mewakili Raja Naga. Dengan hormat mengundang Raja Langit untuk muncul. Raja Langit. Tuan Dewa Perang. Benar-benar memanggil menantu tak berguna ini Raja Langit. Mungkinkah dia orangnya? Yang menyebabkan 4 Dewa Perang Agung bersama-sama mengundang juru selamat Longguo. Ibu, Dosa yang mengerikan. Kita benar-benar mengusir sosok yang paling penting dari keluarga Shang. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Wuming sebenarnya adalah Raja Langit, ampuni nyawaku. kamu. Raja Surgawi Xiao Sang Longguo saat ini sedang menghadapi krisis. Kami memohon Anda untuk muncul dan menyelamatkan rakyat jelata dari penderitaan. Jika kakakku masih hidup, apakah Longguo berani menginjakkan kaki di wilayah Longguo kita, bahkan sejengkal pun? Seandainya Jenderal Xiao Wudi masih hidup, Beijing pasti akan aman. Lalu, siapa yang menyakitinya? Menyebabkan dia jatuh ke dalam pengepungan musuh. Ini adalah kepala mata-mata Longguo. Di tentara Beijing, mereka semua telah dieksekusi. Untuk memberitahu Ron, Jenderal Xiao Wudi di surga. Selain itu kami mencegat sebuah pesan. Sebelum Jenderal Xiao Wudi mengorbankan diri, seseorang menggunakan saluran pos komando pusat untuk mengiriminya koordinat operasional yang salah, menyesatkannya ke dalam pengepungan Longguo. Siapa-siapa yang mengirimnya? Kami belum mengetahuinya. Namun Raja Langit yakinlah, kami pasti akan mengerahkan segalanya. Dan pasti akan memulihkan keadilan Jenderal Xiao Wudi. Selidiki dengan upaya penuh. Aku pikir kalian beberapa orang mencoba untuk mengacaukan, mencari beberapa kambing hitam, dan melindungi pelaku sebenarnya. Raja Langit, apa maksud Anda? Berikan semua izin. Biarkan orang-orangku menyelidiki. Ini tidak sesuai dengan aturan. Mungkin hanya berharap Raja Langit dapat memprioritaskan kebaikan yang lebih besar. Pukul mundur tentara Longguo.
Aku masih berutang pernikahan padanya. Raja Langit, jika Anda tidak bertindak, ketakutan ibu kota. Xingtian bersedia berbagi beban Raja Langit. Bagus Xingtian. Aku memberimu waktu 3 hari. Setelah 3 hari, aku ingin melihat bahwa di tanah Longguo tidak ada lagi sisa-sisa Longguo. Selain itu, aku ingin melihat 14 kota Beijing yang hilang dikembalikan ke Longguo. Xingtian menerima perintah itu. Raja Langit, apakah 3 hari benar-benar cukup? Aku mungkin bahkan tidak membutuhkan 3 hari. Kembalilah lebih awal. Jangan lewatkan pernikahanku. Xingtian pasti tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan Raja Langit. Tuan Serigala Sewuming sudah setuju untuk muncul demi Longguo. Jenderal Xingtian memimpin Istana Raja Langit bergegas ribuan mil untuk menyerang pasukan kita. Mengapa? Bukankah Xiao Wuming sudah memutuskan hubungan dengan Longguo? Mengapa dia masih mempertaruhkan nyawanya demi Longguo? Istana Raja Langit adalah kekuatan terkuat secara global. Aku mendesak Raja Serigala untuk segera membuat rencana. Saat ini hanya benda itu yang bisa menghentikan Balai Raja Langit. Apakah penelitian dan pengembangan Longguo sudah selesai? Itu sudah selesai dan akan segera resmi memasuki produksi. Bagus, aku perintahkan kau. Curi cetak biru itu dan kirimkan ke Longguo. Setelah tugas selesai, kau akan menjadi Raja non-kerajaan pertama Longguo. Aku punya satu permintaan lagi. Bicaralah. Wuming harus hidup. Kau benar-benar sangat setia. Bagus. Namun dia harus dihapuskan kultivasi seumur hidupnya. Dan tidak boleh pernah menjadi ancaman bagi Longguo. Bagus. Masalah apa yang membuatmu begitu gelisah? Raja Langit Anda pernah menginstruksikan bawahan Anda untuk menyelidiki Fu Hongxue dan grup Dihao. Bawahan Anda baru saja mengetahui bahwa Longguo diam-diam mengembangkan senjata nuklir baru. Diserahkan ke tangan grup Dihao. Fu Hongxue kemudian mengambil cetak biru senjata itu dan melarikan diri takut akan hukuman. Apa katamu? Selain itu, bawahan saya diam-diam menyelidiki dan memastikan bahwa Fu Hongxue selalu diam-diam membantu Longguo. Dia adalah pengkhianat Longguo. Sialan dia. Begitu senjata ini jatuh ke tangan Longguo, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Di mana dia sekarang? Siapkan mobilnya. Aku harus pergi dan hentikan wanita gila ini. Kamu mau kemana? Lusa adalah hari pernikahan kita. Aku akan menghentikan bencana. Istri, jangan khawatir. Aku akan kembali sebentar lagi. Berhati-hatilah dalam segala hal. Aku akan menunggumu pulang. Tuan Fu cepat. Tuan Fu. Xiao Sui, Kakek, tidak bisa dipercaya. Xiao Sui benar-benar kamu. Kamu adalah keturunan dari keturunan militer keluarga Fu kami. Mengapa mengkhianati Longguo? kakek keluarga kita telah mengabdi pada Longguo selama beberapa generasi. Tapi bagaimana dengan Longguo? Apakah mereka memperlakukan keluarga Fu kita dengan adil? Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Longguo telah memperlakukan keluarga Fu kami dengan baik. Kakek, bahkan sekarang kau masih membela Longguo. Kau telah menorehkan jasa besar untuk Longguo. Tapi bagaimana dengan Raja Naga? Dia langsung mencabut otoritas militermu dan menurunkan pangkatmu ke Lucheng. Kau menyebut itu memperlakukanmu dengan baik. Nak, sudah aku bilang. Aku secara sukarela pensiun dari dinas militer. Kakek, hentikan menipu dirimu sendiri. Keluarga Fu kita telah mengabdi pada negara selama beberapa generasi. Ayah dan ibuku, keduanya meninggal di medan perang. Dan bagaimana dengan Raja Naga? Dia hanya berpikir tentang menyimpan busur yang bagus setelah burung-burung tiada. Jadi kamu mengkhianati Longguo dan membela ke Longguo yang tangannya berlumuran dengan darah warga Longguo. Jadi kenapa kalau aku melakukannya? Aku tidak ingin mengikuti jejak langkah orang tuaku. Nah, kamu benar-benar telah menempuh jalan yang salah. Berhenti sekarang. Kemarilah kepada kakek. Kakek akan membawamu pulang. Aku tidak bisa lagi kembali. Kakek, tahukah kau? Murid kesayanganmu, Xiao Wudi, meninggal karena informasi palsu yang kukirim, yang membuatnya dikepung oleh pasukan Longguo dan terbunuh dalam hujan tembakan. Apa katamu? Kamu gila. Jadi kakek, berhentilah mencoba membujukku. Mari kita berpisah di sini. Keturunan durhaka. Hari ini, kau Fu Chenglong harus demi leluhur keluarga Fu. Membersihkan nama keluarga. Tuan Fu.
Xiao Sui. Nona Fukao sekarang. Tidak ada pilihan tersisa. Ikutlah denganku. Kakek, Sial, kita terlambat. Raja Langit Jenderal Tua Fu sedang sekarat. Cepat segera larikan dia ke rumah sakit. Siapkan jarum perak, aku akan mengobatinya. Juga beritahu saudara-saudara Istana Raja Langit. Cari cara untuk mencegat Fu Hongxue. Ya Raja The Langit, film was translated and narrated by M Media. Tetua Fu, bagaimana perasaan Anda? Tetua Fu, Anda baru saja pulih dari penyakit serius. Anda masih butuh banyak istirahat. Jika Anda punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja sekarang. Wu Ming, jangan khawatirkan orang tua ini. Cepat pergi dan hentikan Fu Hongxue. Jangan khawatir, aku akan. Wu Ming, jika kamu bertemu Hongxue, sama sekali jangan bersikap lunak padanya. Dia adalah orang yang membunuh kakak laki-laki Emo. Aku tidak lagi mengakui cucu perempuan ini. Apa? Siming, siapkan jet tempur. Aku sendiri yang akan mengejar wanita ini. ya. Pergilah, jangan khawatirkan aku. Fu Hongxue. Raja Langit Xiao. Masih baik-baik saja. Aku tidak menyangka kau akan datang untuk menangkapku sendiri. Apakah kau tertarik padaku lagi? Aku tertarik pada barang yang ada di tanganmu. Dan aku ingin membalas dendam untuk saudaraku. Sepertinya. Kau tahu segalanya sekarang. Kakakku tidak punya dendam atau permusuhan denganmu, Fu Hongxue. Kenapa? Kau mengatakan hal-hal ini sekarang. Apa artinya lagi? Benar. Aku memang membunuh saudaramu. Aku mengakuinya. Tembak saja aku mati sekarang. Jika kau melakukan itu, kau mungkin tidak akan pernah tahu keberadaan cetak biru senjata. Jangan kira aku tidak akan berani. Bahkan jika aku membunuhmu, aku bisa membuat seluruh Istana Raja Langit menggali sedalam 3 kaki ke dalam tanah. Kita pasti akan bisa mengambil cetak biru itu. Sudah terlambat. Begitu Langguo menguasai senjata ini, Longguo akan menderita bencana yang menghancurkan. Pada saat itu, Istana Raja Langitmu, sehebat apapun kemampuanmu, tidak akan bisa menghentikan puluhan ribu orang dari kematian. Fu Hongxue, kau benar-benar gila. Kau melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Apakah kau tidak punya hati nurani sama sekali? Nurani. Apa itu nurani? Bisakah itu dimakan? Aku hanya tahu bahwa hanya Langguo yang bisa mewujudkan ambisiku. Selama aku di sini, kau tidak akan pernah bisa mencapainya. Sungguh pria yang kukagumi. Masih begitu mendominasi. Xiao Wuming. Mengapa kau mendorongku menjauh? Berkali-kali. Apa sebenarnya kekuranganku dibandingkan dengan wanita itu Xiang Yuxi? Tahu kekurangan segalanya dibandingkan dengannya. Aku tidak percaya. Xiao Wuming, pria luar biasa sepertimu, hanya bisa dipasangkan dengan wanita sepertiku. Wuming, kembalilah bersamaku. Aku bisa memberimu cetak biru senjata itu. Dengan itu, ditambah Istana Raja Langitmu. Jika kita bergabung, maka terlepas dari Longguo atau Langguo, seluruh dunia akan menjadi milik kita. Jangan mendekat. Wuming, berjanjilah padaku. Kita akan bersama-sama menjadi penguasa planet ini. Cukup, Fu Hongxue. Serahkan cetak biru senjata itu. Kau masih bisa kembali. Bahkan pada titik ini, kau masih menolakku.
Wuming, apa kabar? Aku baik-baik saja. Fu Hongxue sudah mati. Benarkah, lalu kapan? Kamu akan pulang. Besok adalah pernikahan kita. Keel bilang dia ingin mengambil foto kita bertiga sebagai potret keluarga di pernikahan. Yusi. Aku masih. The Belum film bisa was kembali sekarang. translated Mengapa and bukankah Fu narrated Hongxue by M. sudah Mia. mati? Cetak biru senjata itu belum ditemukan. Aku harus melakukan perjalanan ke Langguo. Ibu kota Langguo, Wuming. Itu terlalu berbahaya. Aku tahu. Tapi konspirasi Langguo. Hanya aku yang bisa menghentikannya, jangan khawatir. Istri. Aku pasti akan kembali dan menikahimu. Baiklah, aku akan menunggumu. KR, dan aku akan menunggumu di sini di rumah. Istri. Aku cinta kamu. Aku juga mencintaimu. Kakak. Aku akhirnya membalaskan dendammu. Kau akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Sekarang, saatnya menyelesaikan masalah. Bom hidrogen kelas bintang. Dengan senjata ampuh ini di tangan, bahkan jika kita kehilangan sejuta pasukan, di Istana Raja Langit, Langguoku masih tak terkalahkan di bawah langit. Selamat Raja Serigala, sebuah tujuan besar makmur selamanya. Sampaikan perintahnya. Segera produksi secara massal, sesuai dengan cetak biru. Dan ledakan Istana Raja Langit hingga berkeping-keping. Ledakan Longguo, kembali ke zaman batu. Ya. Aku khawatir kau tidak akan bisa melakukannya. Xiao Wuming. Bagaimana itu mungkin? Apakah kau sendirian? Menembus 19 telah yang dijaga ketat, yang dijaga oleh para jenderalku. Aku hanya membantai 19 ayam. Meskipun begitu, bagaimana dengan 190.000 pengawal kekaisaran yang melindungi ibu kota Langguoko? Mereka semua sudah mati. Satu orang membantai 190.000 pasukan musuh. Kau, apakah kau ini manusia? Tentu saja aku manusia. Hanya saja kalian semua adalah sekelompok binatang berwujud manusia, binatang dengan ambisi serigala. Xiao Wuming, kau sangat kuat. Tapi ini adalah markas utama Langguo. Apa kau benar-benar berpikir aku akan tidak memiliki pertahanan sama sekali? Pengawal serigala langit. Xiao Wuming, kau sudah mati. Aku pernah mendengar tentangmu, reputasi hebat Raja Langit Xiao. Tapi belum pernah ada satu orang pun yang bisa menghadapi secara bersamaan dua dewa perang bintang 5 milikku. Apakah hanya ini semua tenaga yang dimiliki Langguo? Dewa perangku, bukankah seharusnya mereka tak terkalahkan di bawah langit? Aku lupa memberitahumu. Alasan aku dianugerahi gelar Raja Langit. Justru karena dewa perang seperti ini. Aku telah membunuh 9 dari mereka secara berturut-turut. Xiao Wuming, kau benar-benar pembangkit tenaga listrik nomor 1 di dunia. Tapi pernahkah kau mempertimbangkan ini? Longguo mencelakai kakak laki-laki ME dan mempermalukan istri serta putrimu. Apakah negara seperti itu masih layak diperjuangkan mati-matian? Jangan kira aku tidak tahu. Semua ini diatur olehmu di balik layar. Hutang darah keluargaku harus dibayar dengan nyawamu. Raja Langit Xiao, aku menyerah. Selamatkan hidupku. Pergi ke neraka. Apa yang sedang terjadi? Dia sudah menjadi Raja Langit, namun dia terlambat untuk pernikahannya sendiri. Mungkinkah dia ingin lari dari pernikahan? Sudah kubilang sejak lama, orang ini tidak bisa diandalkan. Dia akan datang. Dia pasti akan datang. Ayah pasti akan datang.
Apa? Ada apa yang begitu mendesak? Situasinya telah berubah. Apa kakakku masih hidup?